banyak nikmat, termasuk nikmat kesehatan dan kesembahan, sehingga kita dapat mengambil ajaran Islam di malam hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kami berikan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Sebelum acara dimulai, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustaz Imran SPDI. Dengan hormat dipersilakan. Dipakai ini kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الذي بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pembacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Ustadz Imran SPDI yang merupakan Qori tingkat nasional. Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia. Dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat para penasehat dan para pembina Yayasan Baitul Muminin Rapocini Makassar, yang terhormat Ketua Yayasan Baitul Muminin Rapocini Makassar beserta jajaran, yang terhormat Ketua Badan Pengurus Masjid Baitul Muminin beserta jajaran, dan yang terhormat Ketua Majelis Talim Masjid Baitul Muminin, yang terhormat para jamaah Masjid Baitul Muminin, dan yang saya cintai teman-teman remaja masjid beserta tahfiz Quran Masjid Baitul Muminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin,
Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita rahmat dan kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tak lupa pula kita kirimkan salawat, salam dan taslim kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi yang bawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Adapun laporan Ketua Panitia pada malam hari ini, yang pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Yayasan, Ketua Badan Pengurus yang telah mensupport acara pada malam hari ini sehingga bisa terlaksana sampai sekarang ini. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman remaja masjid beserta teman-teman tahfiz Quran yang telah membantu mempersiapkan segala persiapan sampai pada malam hari ini. Adapun juga sumber-sumber keuangan untuk acara pada malam hari ini itu murni dari kas saldo masjid kita. Saya juga menginformasikan sedikit kepada para jamaah bahwa kemarin juga kita telah melaksanakan rapat kepanitiaan untuk persiapan bulan Ramadan, karena insya Allah masjid kita nanti akan menyambut Ramadan dengan penuh hikmat. Maka dari itu ada beberapa kegiatan yang insya Allah akan dilaksanakan nanti pada bulan Ramadan, seperti mungkin sholat tarawih. Sholat tarawihnya itu mungkin seperti tahun lalu, nanti ada 20 rakaat. Kita juga nanti adakan buka puasa, dan pada akhir-akhir Ramadan kita akan melaksanakan juga sholat iktikaf. Iya. Jadi saya berharap para jamaah yang telah hadir, siapa tahu kita mau mensupport, karena hasil rapat kemarin juga kita telah melaksanakan pengecekan beberapa persiapan alat untuk buka puasa. Ada beberapa kekurangan seperti kursi yang dipakai jamaah untuk berbuka puasa, itu ternyata masih kurang. Siapa tahu ada jamaah yang mau membantu mendonasikan, kita hubungi ke panitia atau pengurus masjid. Mungkin cukup sekian. Saya berharap untuk menyambut bulan Ramadan, mari kita sama-sama menyukseskan Ramadan yang akan datang. Cukup sekian sambutan atau laporan Ketua Panitia pada malam hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya Hikmah Isra Mi'raj yang akan dibawakan oleh Dr. Amirul Mukminin SPD MPD dengan tema Mentransformasikan Hidup Menjadi Lebih Bermakna dengan Menggali Makna Isra Mi'raj, dan dilanjutkan dengan pembacaan doa. Dengan Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadhihi al-lailatil mubarakah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati
para pengurus yayasan, orang tua kami, para pengurus yayasan dan pengurus masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya itu kalau lihat orang tua di dalam masjid, bagaimana? Senang sekali. Selalu berdoa semoga bisa juga seperti itu. Ya, ada orang tua di pondok pesantren. Itu beberapa anaknya itu luar biasa. Jadi hafid, cepat menghafal Al-Quran, kemudian hafalannya lancar, anak-anaknya berbakti. Jadi saya tanya, apa kira-kira rahasianya itu? Jadi katanya rahasianya adalah ketika melihat ada orang yang bagus mengajinya, seperti tadi ini qari kita ini, salah satu qari internasional, ya salah satu qari terbaiknya Indonesia sekarang ini. Itu kalau kita melihat ada anak-anak yang berbakat, bagus mengajinya dan lain-lain sebagainya, itu orang tuanya apa dia bikin? Nama elokna. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ada juga anakku seperti itu. Itu lakukan. Sehingga alhamdulillah anak-anaknya di pesantren jadi semua. Saya lentosin kalau saya lihat orang-orang tua itu yang rajin sekali ke masjid, apalagi kalau sudah bawa kursinya itu dari rumah. Jadi itu Tommy nak kasih jadi tongkat, itu Tommy nak duduki nanti kalau sampai di masjid. Saya itu juga membetul logo. Semoga saya diberi umur yang panjang dan juga bisa senantiasa dekat dengan masjid. Karena kita tidak tahu bagaimana. Mungkin sekarang ini ceramah kue. Selalu kita pergi salat, tapi ya muqallibal qulub, Allah itu membolak-balikkan hati. Siapa tahu nanti apakah penyebabnya sehingga jauh dari masjid. Jadi saya itu kalau lihat orang tua, masya Allah. Ya, Nabi dan Rasulullah kita boleh cemburu terhadap beberapa hal. Termasuk orang yang rajin datang ke masjid. Masya Allah, semoga dipanjangkan semua umur tak. Amin. Semoga senantiasa dekat kepada Masjid Baitul Mukminin ini. Dan kami hormati Pak Imam, ya, saudara kami, Ustaz Muhadi. Yang kami hormati para remaja masjid, panitia yang mengadakan Isra Miraj pada malam hari ini. Ya alhamdulillah, masjid ini sudah punya generasi. Ya luar biasa sekali. Berarti itu pembinaannya sangat bagus. Yang kami hormati ibu-ibu yang otomatis tidak jadi ini acara kalau tidak ada ibu-ibu. Itu pasti itu. Ya tidak ada bisa jadi acara kalau tidak ada ibu-ibu. Makanya harus dihormati juga. Siapa tahu bapak-bapak jadi hormati, lain kali tidak mau hadir ibu-ibu. Taka itu adalah perempuan, baik. Siapa tahu lari nanti ibu-ibu tidak mau melaksanakan Isra Miraj, karena setiap Isra Miraj itu lagi dibilang. Jadi hadis ini sebenarnya atau peristiwa ini penting untuk dikaji. Sebenarnya perempuan yang bagaimana itu yang dimaksud di situ? Apakah perempuan yang senantiasa masuk di Masjid Baitul Mukminin termasuk itu atau tidak? Ya, ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Baitul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di Baitul Mukminin ini hampir sama dengan nama saya ini, Amirul Mukminin. Tadi Pak Imam mengatakan bagus kalau diganti jadi nama tak. Bukan saya punya itu, ada pengurus yayasan di sini. Ya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan umur yang panjang, diberikan nikmat sampai pada malam hari ini masih bisa keluar masuk napas tak ini. Bagaimana kira-kira kalau masih napasnya tidak keluar ki? Atau keluar ki napasnya tidak masuk lagi? Itu adalah nikmat terbesarnya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu lagi nikmat terbesarnya Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini karena kita bisa melaksanakan yang namanya peringatan atau perayaan Isra dan Mi'raj. Biasa ada orang mengatakan, itu Isra Mi'raj itu kan isinya salat. Mengingat perjalanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup satu kali saja. Satu kali saja. Sama tuh kalau misalnya sekolah ki, kelas 1 SMP satu kali saja, jangan 2 kali. Kecuali kalau opo ki. Satu kali saja. Kelas 2 ke SMP satu kali saja, tidak usah 2 kali. Kenapa perayaan Isra Mi'raj itu setiap tahun? Kenapa perayaan Maulid itu setiap tahun? Sekarang tanya ki ibu-ibu.
Tanya istri tak, tanya ibu tak di rumah. Itu pisau tadi dapur itu setiap hari dipakai. Apakah dipakai terus saja? Pasti beberapa bulan kah atau beberapa kali dipakai harus biasa. Kapan tidak seperti itu? Biar kangkung tidak bisa kena potong. Disitulah gunanya kita senantiasa mengulang hal-hal yang baik. Semoga itu bisa menjadi karakter kita. Karena kenapa? Apalagi ini dekat lagi Ramadan. Ya, Ramadan itu 1 kali 1 tahun. Pasti banyak lagi dilupa itu tentang hal-hal yang seperti itu. Makanya harus lagi diulang kembali itu, dikaji kembali tentang ilmu-ilmu yang mendekati Ramadan. Begitu juga dengan salat ini. Isinya Isra dan Mi'raj. Begitu juga dengan perjalanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan pembicaraan seperti ini, insya Allah pasti akan menambah ketakwaan di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang memuliakan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini syiar, bukan syariat. Syiar itu artinya hal-hal yang sangat dihormati di agama kita. Fa innaha min taqwal qulub, itu bisa mendatangkan yang namanya ketakwaan di dalam hati. Karena yang namanya hati itu sebagaimana yang diinformasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yazidu wa yanqus. Kadang itu naik, kadang turun. Kadang itu belum azan orang jalan lagi ke masjid. Kadang juga azan sebentar iqamah sebentar habis mirakas terakhir di rumah mak salat. Di rumah lagi pegang HP, belum baru jam 2. Jam 3 mimomi azan orang, azan asar baru ke salat. Kenapa bisa seperti itu? Yang kus. Iman kita dalam keadaan turun itu drastis. Tapi kalau naik, insya Allah belum azan orang ada maki di masjid. Tidak pernah diperintahkan sedekah. Tidak pernah diperintahkan zakat dan lain-lain sebagainya. Orang yang tidak pernah senyum sama kita senyumi kalau keimanan lagi di atas. Dan hal-hal yang bisa menambah keimanan salah satunya adalah menjaga atau memuliakan syiar-syiar agama Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat, jamaah Isra dan Mi'raj yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tidak pernah lupa untuk senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya di sini, jujur ke, siapa yang pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Coba angkat tangan, Ki. Ada yang pernah? Jangan Ki malu-malu. Siapa yang pernah bermimpi bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam mimpi saja, siapa yang pernah bertemu? Ada? Ada? Mungkin malu-malu ini sehingga tidak ada yang bilang ini. Saya yakin dan percaya pasti di antara orang tua saya, saudara saya ini ada yang pernah bertemu. Ketika kita bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dijelaskan di dalam kitab-kitab bahwa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah bisa diserupakan oleh setan. Jadi kalau misalnya kita bermimpi dengan keluarga ibu misalnya, kita bermimpi, itu bisa saja itu masih diserupakan oleh setan. Bisa saja adghasu ahlam, bunga-bunga tidur. Tetapi ketika kita bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sebuah kepastian. Pasti kita betul-betul bermimpi, dan itu pasti menunjukkan bahwa kedekatan kita dengan beliau itu luar biasa. Bagaimana Ustaz, saya bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punggungnya di kuliah. Saya kuliah surbannya di kuliah. Saya kuliah sarunna di kuliah. Saya kuliah bate-bate aja nami kuliah. Suaranya dengar. Apanya saja kita dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apanya saja kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pasti berkah. Itu pasti menunjukkan yang namanya kedekatan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Andre Gurutta itu di Takalasi mengatakan, siapa yang pernah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya, itu pasti tidak akan meninggal sebelum pergi berziarah di makamnya. Apakah dia umroh atau misalnya melaksanakan haji. Maka beruntunglah kita yang pernah bertemu.
Kalau belum pakai mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyak salawatan. Karena ada banyak sekali ulama itu yang sering bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalannya adalah salawat. Salawat Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Orang tua saya, saudara-saudara saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait peristiwa Isra dan Mi'raj ini dibahas di dalam satu ayat, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, bahwa Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian urija ila sama, kemudian diangkatlah ke atas langit. Ya, kita tidak tahu ini apakah langit ini adalah bahasa perumpamaan atau betul-betul langit yang kita lihat di atas ini. Yang jelas diangkat, urija. Ya, jadi Mi'raj itu artinya tangga. Ya, tangga yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk naik ke atas. Ya, di dalam situ dijelaskan bahwa sebelum perjalanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau didatangi oleh Jibril. Yang pertama yang dilakukan adalah Jibril itu membedah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bagian kiri. Di situ ada hati sanubarinya, kemudian dikeluarkan, di situ ada asarus syaitan yang disebut dengan bekas-bekas syaitan di situ. Tempatnya syaitan tinggal di dalam kita. Karena di dalam ayat itu dijelaskan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, bahwa ketika manusia itu lahir ada potensi baiknya, ada potensi takwanya. Yang dihilangkan itu dari Rasulullah SAW itu fujur. Jadi tidak ada sama sekali itu jelek-jeleknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sama kita. Masih ada sedikit, kadang itu baik, kadang mau balas dendam. Ya. Kemudian setelah dibedah bersih semuanya, dibawalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai borak. Ya, borak ini kalau di dalam kitab Durratun Nasin itu dijelaskan, borak ini semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diciptakan, kerjaannya cuma satu, padahal sudah di surga ini, menangis karena kerinduannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhasil dari sekian banyak borak itu yang di dalam surga, dia yang terpilih untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj. Jadi dipakailah itu borak sampai ke Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu bertemu dengan para nabi. Ada 124.000 nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya hadir pada malam hari itu. Kemudian apa lagi yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengimami para nabi tersebut. Kemudian setelah itu beliau diangkat naik ke atas langit. Langit yang pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Orang tua kita semua. Jadi kita semua ini pernah tinggal di tulang sulbinya Nabi Adam. Kemudian langit yang kedua ada dua nabi di situ yang beliau ketemui. Yang pertama Nabi Yahya, yang kedua adalah Nabi Isa alaihissalam. Kenapa dua? Ini setiap nabi yang langit yang lain ini cuma satu. Kenapa dua di sini? Karena nanti Nabi Isa ini akan diturunkan ke muka bumi ini pada akhir-akhir sebelum terjadinya hari kiamat. Kemudian yang ketiga, siapa lagi yang beliau ketemui? Itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam bi suratihil jamaliyah, dengan wajahnya yang sangat tampan. Kemudian naik lagi ke langit keempat, siapa yang dia ketemui? Yang diketemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Idris alaihissalam. Ya, Nabi Idris ini kalau kita lihat di dalam kitab-kitab ini, ya sejarahnya lain-lain tuh. Kenapa bisa masuk surga atau tinggal di atas langit? Kemudian setelah itu naik lagi ke atas, langit kelima ketemu dengan Nabi Harun. Kemudian setelah itu naik lagi ke langit keenam ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ini menantu Nabi Musa ini yang paling sulisi Nabi tak kasih kuling-kuling Nabi tak itu. Setelah Nabi Musa di langit ke-6 naik ke langit ke-7 ketemu dengan
fansnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau orang yang paling ingin diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fans sekali dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai-sampai itu salawat yang kita pakai di dalam salat itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Bayangkan itu. Ya Allah, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana engkau bersalawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Berkahilah Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana engkau memberkahi keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu mau sekali itu Rasulullah itu mengikuti Nabi Ibrahim, kakeknya itu. Karena kalau silsilahnya Rasulullah itu pasti tersambung ke Nabi Ibrahim. Kemudian naik ke Baitul Ma'mur, jalan-jalan ke surga, jalan-jalan ke neraka, melihat aras dan lain-lain sebagainya. Kemudian naik lagi ke Sidratul Muntaha, ini batas, tidak ada lagi. Setelah Sidratul Muntaha, la aina, tidak ada lagi yang dinamakan tempat. Di sinilah Jibril di Sidratul Muntaha itu. Jibril mengatakan ada perintah ini, kita naik ke atas. Padahal sebelumnya ini semua ini mulai dari perjalanan di mana-mana saja, di surga, di neraka, di mana selalu ditemani sama Jibril. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau naik di atasnya, ya, dalam tanda kutip ya, setelah Sidratul Muntaha itu tidak bisa lagi ditemani oleh Jibril. Rasulullah mengatakan, temani kah? Kita itu lebih tahu di sini. Jibril mengatakan, kalau saya ikut ke atas hancur kah? Bayangkan itu. Bagaimana kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau naik ke atas, dalam tanda kutip ya di atas, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berdua-dua saja. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya tercatat di dalam tahiyat yang senantiasa kita pakai. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah. Segala penghormatan, segala berkah, segala kebaikan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh." Keselamatan bagimu wahai nabiku. Begitu dia berkah dan keselamatan untukmu. Bayangkan. Kemudian Rasulullah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Keselamatan bagi kami dan orang-orang atau hamba-hambamu yang saleh. Bayangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan Allah, tidak melupakan umatnya. Kita semua ini tidak pernah melupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya betul itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa bakhil. Orang itu pasti kikir ketika dia disebutkan nama aku disebut di sekitarnya, kemudian dia tidak bersalawat. Kenapa? Bayangkan Rasulullah ini sudah ketemu dengan Allah. Ini kalau di dalam tadi itu yang dibaca oleh qari itu, ya. Wal qad ra'a min ayati rabbil kubra, ya. Bagaimana ra'a, kata-kata ra'a itu berbeda dengan syahidah. Ra'a itu artinya melihat langsung. Kalau syahidah itu bisa melihat langsung, bisa melihat tidak langsung. Tapi ini ra'a memang yang dipakai di situ di surah An-Najm. Itu artinya hanya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sekali lagi ketika Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdua, Rasulullah tidak pernah melupakan kita semua. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya, keselamatan bagi kami dan hamba-hambamu yang saleh. Bayangkan itu. Kalau kita kapan dilupai, pasti orang-orang yang siapa saja itu. Disitulah memperlihatkan bagaimana kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kemudian setelah itu beliau turun kembali, dan terjadilah apa yang sangat membahayakan bagi diri beliau. Kenapa? Karena ada perintah bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini harus diumumkan, harus ditabligh, harus disampaikan kepada siapa-siapa. Seandainya peristiwa Isra Mi'raj ini tidak disuruh untuk menyampaikan, saya kira tidak akan terlalu berbahaya bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pada saat itu tidak akan membuat malu beliau.
Bayangkan itu. Jadi perlu diketahui kondisi pada zaman itu. Kondisi pada zaman itu tidak masuk akal ada orang yang melakukan perjalanan antara Mekah ke Palestina itu dalam satu malam. Tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Itu jarak antara Mekah dengan Palestina itu kalau tidak salah 1239 km. 1239 km. Itu pada saat itu unta, kendaraan tercepat dan yang bisa berjalan lama itu harus melaksanakan perjalanan 2 bulan untuk mencapai itu. Nah, Rasulullah satu malam di situ, bukan sampai di sini saja, naik lagi ke atas langit. Kemudian pada malam itu kembali lagi. Makanya pada saat itu perlu diketahui, ketika banyak orang yang mengetahui tentang pelaksanaan atau Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak langsung orang murtad yang sudah beriman kepada Rasulullah. Tidak mungkin, betul-betul ini Rasulullah ini sudah gila ini, betul-betul Rasulullah ini pembohong ini. Bayangkan itu, karena tidak masuk akal pada saat itu, tidak masuk akal. Jadi apa yang kita bisa pelajari di sini? Yang kita bisa pelajari bahwa apapun yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun yang ada di dalam Al-Qur'an, kalaupun mungkin sekarang ini tidak masuk akal ataupun mungkin misalnya bertentangan dengan sains, tunggu dulu. Jangan langsung menyalahkan Al-Qur'an. Sekarang ini kalau ada orang yang mau melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina satu malam, kira-kira bisa atau tidak sekarang? Bisa sekali. Jangankan seperti itu, kita saja dari Indonesia ke Mekah tinggal berapa jam saja. Dulu itu tidak mungkin terjadi. Ya, logika tidak menerima. Makanya sekali lagi kalau ada hal-hal yang tidak masuk akal mungkin di dalam Al-Quran, tidak masuk akal secara sains, secara logika dan lain-lain sebagainya, perlu kita kembali bahwa apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq penting untuk kita contoh. Ya, pada saat itu, ya pagi harinya, terus terang itu panitia pertama Isra Mi'raj itu, ya maaf ini ya, ini anu saja intermezzo saja. Panitia pertama Isra Mi'raj itu adalah Abu Jahal, ya Abu Lahab. Jadi ketika dia dengar itu, wah ini cara ini untuk menjatuhkan ini Rasulullah. Jadi dia kumpulkan orang itu, dia kumpulkan semua orang, kumpul. Ada penyampaian dari Muhammad. Rasulullah menyampaikan bahwa saya ini diperjalankan begini. Disitulah banyak orang murtad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diketahui dan lain-lain sebagainya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakin dengan kebenarannya. Ya. Pada saat itu Abu Jahal mendatangi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang tinggi derajatnya, didengar kata-katanya di kaum Quraisy pada saat itu. Orang yang kaya, kemudian tinggi derajatnya, tinggi nasabnya, sehingga didengarkan, dan termasuk orang yang paling pertama masuk Islam. Makanya yang pertama didatangi oleh Abu Jahal itu adalah Abu Bakar. Dan satu karakternya Abu Bakar adalah orang yang paling rasional. Jadi dia selalu memakai rasionya. Orang yang sangat rasional. Makanya pasti kafir lagi ini, atau kembali lagi ini Abu Bakar ini. Dengan bangganya Abu Jahal datangi Abu Bakar. Ketika Abu Jahal mengatakan, sudah kau dengar ini beritanya? Katanya sahabatmu yang kau ikuti jejaknya itu, hari ini, malam tadi, dia melakukan perjalanan ke Palestina, kemudian naik ke langit, kemudian kembali pada malam itu juga. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, seandainya Muhammad mengatakan hal yang lebih tidak masuk akal daripada itu, maka saya percaya. Bayangkan. Bisakah kita bisa seperti itu? Ketika ada yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengatakan saya percaya. Apa yang ada di dalam Al-Qur'an kita mengatakan saya percaya. Maka kita termasuk As-Siddiq. Disitulah kata As-Siddiq pertama muncul. Jadi Abu Bakar digelari As-Siddiq, orang yang sangat membenarkan apapun yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita itu juga harus memiliki tekad yang seperti itu. Tetapi jangan baru baca satu hadis, langsung mengatakan yang lain salah. Nah, apalagi biasa ada jargon, mari kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ada biasa orang mempertentangkan antara Imam Syafi'i dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dengan Imam Malik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kamu pilih? Imam Syafi'i atau Rasulullah? Masya Allah. Padahal di dalam agama kita itu ada istilahnya sanad, bahwa apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an, apa yang ada di dalam madhabnya Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali, itu semuanya berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak bisa dipertentangkan. Ya. Mereka ini meramu ayat-ayat Al-Qur'an, meramu hadis-hadis dan lain-lain sebagainya supaya membuat satu fatwa. Kita baru baca satu fatwa, disalah kami semuanya. Imam Syafi'i manusia biasa juga, bisa juga salah. Kalau Imam Syafi'i manusia biasa, lebih-lebih kita. Biasa ambil contoh Andri Guruta itu kalau di pesantren, kalau ada dokter, ya dokter spesialis memang, ya melakukan operasi, itu pasti ya keberhasilannya di atas 80%. Tapi kalau ada anak santri setiap hari mengaji, disuruh operasi orang, ya dengan mengatakan, dokter juga bisa salah, saya juga bisa salah, kira-kira mau dioperasi, pasti tidak ada yang mau. Padahal sama-sama manusia. Seperti itulah juga posisi kita antara Imam Syafi'i dengan posisi yang kita kerjakan ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian hal yang bermakna juga yang harus kita senantiasa pegang dari kisah Isra dan Mi'raj ini adalah bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan, beliau itu berada di dalam 1 bulan, 1 tahun yang disebut dengan Amul Huzn. Amul Huzn itu artinya tahun di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihantam dengan berbagai macam cobaan yang sangat berat. Makanya disebut dengan tahun kesedihan. Walaupun sekali lagi bagi para ahli sufi, tahun kesedihan ini itu dibantah habis-habisan. Kata mereka bahwa tidak ada itu kesedihan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Bahwa wali-wali Allah itu, wali-walinya saja Allah, apalagi Rasulullah, tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak ada kesedihan. Jadi tidak ada yang disebut dengan Amul Huzn. Tetapi para sejarawan kita mencatat bahwa 1 tahun itu ke-10 Hijriah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan, beliau dihantam dengan berbagai macam cobaan. Mana nih istrinya yang tersayang, Siti Khadijah, meninggal dunia pada saat itu. Kemudian pamannya yang senantiasa menjaga beliau, yang senantiasa membela beliau, Abu Talib, juga wafat pada tahun itu. Mana lagi keluarga-keluarganya senantiasa ditindas sehingga mereka harus melakukan hijrah ke Taif dan lain-lain sebagainya. Mana Rasulullah semakin hampir dibunuh dan lain-lain sebagainya, sehingga betul-betul kalau kita memang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi manusia biasanya, itu kita bisa mengatakan betul-betul Amul Huzn. Apa yang kita bisa pelajari dari sini? Bahwa kalau banyak masalah, jangan kita pernah putus asa. Jangan kita pernah mengatakan, berarti saya ini tidak disayang sama Allah. Ya. Jangan kita mengatakan bahwa kenapa saya pernah masuk sembahyang? Saya sudah melaksanakan salat, selalu kak sedekah, selalu kak ke masjid, selalu kak perbaiki silaturahmiku. Kenapa banyak sekali masalahku ini? Sekali lagi mari kita bercermin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang paling mulia, nomor 2 dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi cobaannya tidak pernah berhenti. Belum lahir meninggal bapaknya. Kita mungkin ini dilihat semua di bapak tak. Beliau umur beberapa tahun meninggal ibunya. Tinggal sama kakeknya, meninggal kakeknya. Itu saya biasa mengatakan, seandainya ini kalau hati yang kita bawa ini yang kotor seperti ini kita bawa bertemu dengan Rasulullah pada zaman itu, mungkin kita termasuk orang yang tidak beriman. Kenapa? Karena kita biasa menilai seseorang itu, kalau banyak celakanya kita mengatakan atau ditanduk ke Allah Ta'ala, orang yang tidak disukai sama Allah itu. Kalau ada orang bagus rezekinya, naik terus rezekinya, anak-anaknya baik terus, kita mengatakan bagus, untung ibadahnya itu.
Kalau ada orang selalu tabrakan, selalu banyak masalahnya, kita mengatakan bahwa itu orang yang dilaknat sama Allah. Nauzubillah. Sekali lagi, mari kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika seseorang itu diberikan cobaan, bagaimanapun beratnya itu cobaan, itu bukan memperlihatkan bahwa apakah dia dekat atau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya masalah persoalan dunia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Karena kita biasa ini banyak yang menilai. Sedikit-sedikit ada orang menyumbang, kemudian keluar dari masjid, tabrakan mobilnya. Kita mengatakan mungkin tidak ikhlas gitu deh. Nauzubillah. Ya. Itu. Ada orang baru-baru begini, ya, baru-baru salat di masjid, kemudian keluar dan lain-lain sebagainya, dapat masalah banyak, bilang, tidak diterima kapan sumpah jannah itu. Nauzubillah. Jadi sekali lagi, itu adalah hal-hal yang bukan memperlihatkan bahwa seseorang itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Artinya dari ayat itu bahwa apakah seseorang itu mengira kalau sudah mengatakan amanna billah, saya beriman kepada Allah, kemudian tidak dicoba, justru semakin dicoba kita. Supaya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, sebagaimana tadi di pembukaan bahwa isi daripada Isra dan Mi'raj ini adalah salat. Jadi oleh-oleh yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, satu aja. Sembahyang, salat 5 waktu, tidak ada yang lain. Makanya inilah yang harus kita pelihara supaya kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita pelihara supaya kita bisa bersatu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kemudian bersama-sama di dalam surganya. Salat ini pertama diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sudah tahu semua. Berapa? 50 waktu salat. Bayangkan itu 50 waktu salat. Seandainya ini jadi tidak sempat makin bekerja, mulai dari awal hari sampai tengah malam sampai aja kimat terus. 50 waktu salat. Untungnya ini ada Nabi Musa. Apa dikasih sama Allah? Salat, kewajiban salat. Berapa? 50 waktu salat. Nabi Musa, saya saja ini umatku itu jabarin. Dalam Al-Quran itu sebenarnya jabarin itu besar ototnya, besar orangnya, kuat orangnya. 2 kali saya disuruh salat, banyak yang tidak laksanakan. Apalagi umatmu itu kecil-kecil. Jadi namanya nasinya bicu-bicu guys. Itu kecil-kecil, pasti tidak bisa, tidak mampu naik, minta kekurangan. Mendrik sekesina Nabi tak. Naik lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta dikurangi. Kemudian sampai 5 lagi. Sampai 5 itu Nabi Musa masih mengatakan, naik lagi. Minta lagi kalau bisa 1 saja. Ya, bayangkan itu kalau 1 kapan dari. Tapi Rasulullah mengatakan 5 saja ini luar biasa nih. Ya, kalau misalnya 24 jam dikasih ke Allah Subhanahu wa taala, 1 jam itu kita pakai untuk salat, masih ada 23 jam dipakai untuk dunia atau hal-hal lain. Sekali lagi, oleh-olehnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menurut para ulama sebenarnya ada 2 menurut para ulama. Ya, tapi yang masyhur kita dengarkan itu adalah kewajiban salat 5 kali sehari. Kalau ulama tasawuf itu mengatakan yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada 2. Yang pertama kewajiban salat, yang kedua adalah lisan sembahyang. Tapi insyaallah nanti ada pembahasannya kalau lisan sembahyang. Di sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghubungkan hati kita. Sekarang kalau kita lihat apa yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada clue-nya di ayat Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, abd. Jadi sifat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat hamba. Abd. Jadi semua gelarnya Rasulullah, ada An-Nabi, ada Al-Habib, ada Al-Khalil. Al-Abdu ini adalah gelar yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana itu gelar hamba?
yaitu adalah gelar di mana seseorang itu tidak menggantungkan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekarang ini kita tidak pernah melihat hamba. Pada masanya Rasulullah SAW itu ada hamba sahaya. Yang mana itu yang disebut dengan hamba sahaya pada masanya Rasulullah SAW? Itu seperti barang. Jadi manusia saja wujudnya, tapi seperti barang, bisa diperjualbelikan. Mau dibunuh terserah, karena kau punya. Makanya itu seperti Bilal itu hampir dibunuh oleh pemiliknya, karena memang dan tidak ada yang membela. Kenapa? Karena seperti barang. Bisa dijual, bisa dibunuh, bisa di apa saja. Disuruh tanpa digaji dan lain-lain sebagainya. Bahkan mohon maaf kalau perempuan bisa dipakai. Itu hamba. Tetapi Rasulullah SAW paling senang kalau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan hamba. Kenapa? Hamba itu adalah panggilan di mana seseorang itu tidak menilai apa-apa. Jadi kalau kita mau menjadikan salat kita untuk miraj ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mari jadikan diri kita sebagai hamba ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang mana itu? Tanggalkan semua gelar tak yang lain. Contoh misalnya penghafal Al-Qur'an. Kalau kita jadi makmum, misalnya imamnya salah baca, Bismillahirrahmanirrahim, salah roranya. Berarti itu belum menjadi hamba. Masih ada sifat hafiznya yang dia bawa. Seperti misalnya mungkin ada Pak RT di sini. Pak RT, lihat ada lain-lain di situ. Kalau salat betul-betul kita hamba sama semua, tidak ada yang lain. Tidak menilai, tidak apa, tidak kita nilai diri kita, tidak kita nilai orang lain. Tidak ada lagi yang namanya kaya, tidak ada lagi yang namanya miskin, tidak ada lagi yang namanya bergelar dan lain-lain sebagainya. Kalau kita bisa seperti itu, insya Allah, ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mirajnya orang-orang mukmin. Artinya dia di dalam salat bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira inilah yang kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati para jamaah. Sekali lagi sebelum kita tutup, mari kita berdoa semoga pelaksanaan Isra Miraj ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita nanti di hari kemudian. Semoga kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mendapatkan bulan Ramadan. Semoga kita semua senantiasa didekatkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mendekat ke masjid, dan semoga kita semua, anak-anak cucu kita, keluarga-keluarga kita semuanya mencintai salat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bismillah masyaallah, bismillah syafi, bismillah kafi, bismillah ma'afi, bismillah wa'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai was samiul alim. Allahumma ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan berakhirnya acara hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Saya selaku MC memohon maaf apabila terdapat kesalahan kalimat atau kata. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.